Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rita SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Lenteng Agung 05 Pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang jurnal refleksi dwi mingguan modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Model yang saya gunakan adalah model segitiga refleksi. Apa itu model segitiga refleksi? Ya, model segitiga refleksi terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu setelah pembelajaran modul 1.2 ini, akhirnya saya memahami bahwa bagian yang kedua yaitu setelah pembelajaran modul 1.2 ini, saya akhirnya mampu. Bagian yang ketiga adalah perasaan saya setelah melakukan atau mempelajari modul 1.2 ini adalah bagian yang keempat, yaitu setelah melakukan pembelajaran modul 1.2 ini, target saya selanjutnya adalah setelah pembelajaran modul 1.2 ini, akhirnya saya memahami bahwa pertama, bagaimana seseorang bisa tergerak, bisa bergerak, dan bisa menggerakkan. Yang kedua, manusia bisa tergerak karena beberapa faktor. Salah satunya yaitu cara kerja otak, yaitu sistem berpikir cepat dan sistem berpikir lambat. Yang ketiga yaitu 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi, yaitu kebutuhan bertahan hidup seperti makan, minum, dan lain sebagainya. Kasih sayang dan rasa diterima, rasa ingin dicintai, dan lain sebagainya. Kekuasaan dan penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Yang keempat yaitu tahap tumbuh kembang anak menurut Ki Hajar Dewantoro, yaitu kombinasi pendidikan barat yang modern dan ilmiah dengan pendidikan Indonesia, yaitu kearifan lokal, menjadi kunci lahirnya generasi baru yang cerdas, mandiri, dan berkepribadian di bidang budaya. Yang kelima yaitu tahap perkembangan psikososial menurut Erik Erikson, yaitu usia dini merupakan masa keemasan dalam pembentukan sebuah kepribadian. Setelah pembelajaran modul 1.2 ini, akhirnya saya mampu, pertama, saya mampu memahami bahwa masa kecil baik sifat yang negatif maupun positif akan mempengaruhi kehidupan ke depan. Yang kedua, saya mampu menumbuhkan dan menguatkan motivasi intrinsik yang terdapat dalam diri saya. Yang ketiga, saya mampu mengenali dan memahami nilai-nilai guru penggerak yang ada dalam diri saya. Yang keempat, yaitu saya mampu mengenali dan memahami pentingnya peran sebuah guru penggerak pada diri saya untuk tentunya mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kelima yaitu saya mampu memahami dan membiasakan kegiatan reflektif pada setiap pembelajaran. Perasaan saya setelah melakukan atau mempelajari modul 1.2 ini adalah awalnya ketika mengikuti pendidikan guru penggerak, saya merasa khawatir tidak mampu menyelesaikan tugas-tugas calon guru penggerak. Tetapi setelah berjalannya waktu, perasaan tersebut sudah mulai terkikis. Saya harus bisa memanajemen waktu dengan baik. Artinya, mana prioritas yang harus didahulukan. Perasaan saya selanjutnya yaitu saat ini saya merasa bersyukur dan tentunya gembira dikarenakan saya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti pendidikan guru penggerak. Di pendidikan guru penggerak ini saya berkenalan dengan fasilitator yang hebat, yaitu Ibu
Novi, pengajar praktik yang hebat, yaitu Ibu Tita, dan tentunya Bapak Ibu guru yang hebat lainnya, yang telah membuka kacamata hitam saya tentang begitu pentingnya nilai dan peran guru penggerak. Perasaan saya selanjutnya yaitu di modul 1.2 ini saya juga mendapatkan berbagai ilmu. Salah satunya yaitu ilmu bagaimana harus menumbuhkan, mengembangkan nilai-nilai dan peran guru penggerak yang ada pada diri saya. Serta nantinya saya akan menerapkan ilmu tersebut di dalam kegiatan saya sebagai seorang pendidik. Setelah melakukan pembelajaran modul 1.2 ini, target saya ke depannya sebagai seorang pendidik adalah yang pertama, saya harus mampu mengimplementasikan filosofi Ki Hajar Dewantoro, nilai-nilai dan peran guru penggerak yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Yang kedua, saya harus mampu meningkatkan inovasi dan kreativitas saya dalam pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi dan mengeksplor alam sekitar. Yang ketiga, sebagai seorang pendidik, saya harus mampu bersikap mandiri, berkolaborasi dengan semua pihak untuk mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Setelah melakukan pembelajaran modul 1.2 ini, target saya selanjutnya adalah yang keempat, tidak hanya seorang pendidik yang harus berkolaborasi, tetapi seorang peserta didik pun harus bisa berkolaborasi dengan yang lain. Tentunya dalam pembelajaran agar menjadi seorang pelajar yang berkarakter. Yang kelima, saya harus mampu melaksanakan refleksi dan perbaikan di setiap pembelajaran demi meningkatkan mutu pendidikan. Yang keenam, saya harus mampu menggerakkan komunitas-komunitas belajar, baik di sekolah maupun di wilayah. Dan tentunya saya harus mampu membangun hubungan yang efektif dengan siswa dan komunitas sekolah lain. Harapan saya sebagai seorang pendidik adalah mampu mencetak generasi-generasi bangsa yang tidak hanya cerdas, namun juga berbudi Pancasila. Generasi cerdas dan berbudi Pancasila ini diharapkan bisa berpartisipasi aktif dalam memajukan bangsa dan tentunya mampu bersaing menghadapi abad 21. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Majulah Indonesia.